سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum teman-teman, kaifa halukum? Alhamdulillah. Kayak tidak terasa sekarang sudah hari Senin kembali dan waktunya kita belajar kembali pembelajaran pendidikan agama Islam. Teman-teman, silahkan teman-teman sholat duha terlebih dahulu dan setelah itu teman-teman boleh melihat video ini untuk menggantikan pembelajaran kita secara tatap muka dengan pembelajaran seperti biasanya dengan video. Sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dan keberkahan ketika kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilakan. Hayya du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman-teman, setelah kemarin kita belajar tentang kodok, yakni sesuatu yang merupakan ketentuan Allah dan tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dirubah. Misal sebagai contoh, api yang seyogyanya itu panas dan kemudian angin yang berhembus dari sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, matahari yang terbit dari timur, kemudian bumi yang berputar pada porosnya, itu merupakan kodok yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang qadar. Qadar adalah ketentuan atau takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, tetapi merupakan sesuatu hal yang bisa dirubah oleh kita dengan usaha dan doa. Dengan ikhtiar kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takdir kita akan berubah sesuai dengan apa dan kadar yang telah kita keluarkan. Misal ketika kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu, kita belajar, maka kita akan menjadi seseorang yang hafal dan mengerti atas ilmu dan sesuatu hal yang kita pelajari. Seperti contoh, Maryam yang oleh ibu gurunya itu disuruh untuk mengikuti lomba pidato di kecamatan. Kemudian Maryam berlatih sangat giat. Beliau berlatih Maryam itu berlatih di kamarnya, menghafalkan teksnya, membaca Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan, dan kemudian berlatih di hadapan orang tuanya dan teman-temannya, sehingga pada hari Maryam itu berlomba di kecamatan, Maryam tidak grogi lagi untuk berbicara di hadapan orang lain karena sudah terbiasa dan usaha dan berdoa secara maksimal. Maka ketika pengumuman, semuanya berdebar-debar siapa nih yang akan menjadi juara, dan disebutkan Maryam merupakan yang menjadi seorang yang menjadi juara di dalam lomba dakwah tersebut. Oke. Lomba pidato tersebut. Maka teman-teman, di sini kita bisa lihat Maryam yang awalnya tidak bisa dan grogi untuk berbicara di hadapan orang lain, setelah ia berlatih, kemudian membaca buku-buku dan berlatih berpidato di hadapan orang tua dan teman-temannya, itu bisa menjadi anak yang bisa untuk berpidato sehingga tidak grogi lagi dan menjadi juara di tingkat kecamatan dan di lomba tersebut. Maka teman-teman, di sini kita bisa lihat usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ketika kita berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan melaksanakan atau akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita sesuai dengan kadar latihan kita atau usaha yang kita berikan. Oke, teman-teman, misal kalian bertanya, Mister, aku udah berusaha sebaik mungkin, Mister, aku udah ngafalin sebaik mungkin. Mungkin usaha teman-teman itu belum semaksimal usaha teman-teman yang menjadi juara. Nah, misal ada nih sama-sama si A belajar itu seperti ini, dan si B itu belajar seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mengutamakan usaha yang lebih tinggi atau usaha yang lebih banyak.
untuk menggapai sesuatu keinginan atau tujuannya, teman-teman. Oke, teman-teman, di antara contoh-contoh qadar seperti yang Mister akan jelaskan, itu yang pertama adalah kesuksesan seseorang. Itu merupakan qadar yang bisa diubah oleh doa dan usaha. Kemudian Maryam yang tadi Mister ceritakan, itu merupakan qadar karena bisa diubah dengan usaha dan doa. Kemudian seseorang yang tadinya tidak bisa, dengan membaca buku kemudian belajar dengan baik, itu merupakan qadar. Kemudian kesuksesan seseorang di dalam berusaha, misal dengan di dalam berdagang, jika seseorang tersebut berdagangnya rajin dan berdoanya kuat, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menjadikan usahanya tersebut sukses. Oke, teman-teman, untuk challenge hari ini silakan teman-teman cari 5 poin yang bisa teman-teman kasih contoh atau berikan contoh sebagai contoh dari qadar. Silakan teman-teman cari 5 contoh qadar seperti yang Mister telah contohkan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman boleh searching di Google ataupun di internet untuk mempermudah teman-teman dalam melaksanakan tugas. Sekian dari Mister. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.